Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mengingat akan penderitaan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan tentunya kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih, Dia rela memberikan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa-dosa kita. Kalau kita membaca di kitab Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-42. Pada saat ini Tuhan Yesus sedang berada di Taman Getsemani. Sebentar lagi dia akan ditangkap. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, dia mengatakan di ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Cawan adalah sebuah wadah untuk cairan, atau bisa dikatakan tempat minuman. Dan cawan ini melambangkan penderitaan ataupun hukuman. Jadi bagaikan tempat minuman yang isinya air putih atau anggur, ya, dan itu berisi penuh lalu dikonsumsi atau diminum oleh seseorang. Jadi maksudnya adalah sebuah penderitaan, hukuman yang dimana akan dialami, akan diterima oleh seseorang. Nah, jadi cawan adalah lambang penderitaan atau penghukuman. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Nah, di sini kita diberitahukan bahwa pertama, Tuhan Yesus dalam natur kemanusiaannya tentunya dia merasakan ketakutan. Dia tahu bahwa ini sangat-sangat menyiksa, sangat-sangat membuat dia tersakiti, ya. Bahkan dia harus sampai mati. Jadi secara manusia tentunya dia juga ketakutan, ya. Dan memang itu harus dialami oleh Tuhan Yesus, ya, supaya penghukuman murka terhadap dosa itu benar-benar dituntaskan, selesai, ya. Dan satu sisi yang kita mau lihat ketika Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Pelajaran yang lain yaitu, kalau Tuhan Yesus, ya, mau lepas daripada penderitaan ataupun kematian di atas kayu salib, bisa saja, ya, bisa saja. Kadang atau sering orang mengatakan di luar sana, kenapa Tuhan kalian lemah? Kenapa dia bisa ditangkap? Kenapa dia bisa menderita bahkan mati di atas kayu salib? Kalau Tuhan mau, Tuhan Yesus tidak akan ditangkap, tidak bisa, ya, dianiaya ataupun mati di atas kayu salib. Nah, tetapi sekali lagi, inilah kehendak Tuhan Allah. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Ya, secara manusia Tuhan Yesus takut, khawatir sekali karena dia akan merasakan. Jadi dia bukan berpura-pura. Dia memang harus merasakan supaya pelampiasan terhadap dosa manusia itu tuntas. Murka terhadap dosa manusia itu tuntas. Tetapi bukan kita yang tanggung, tapi Tuhan Yesus, anak tunggal Allah Bapa, yang menanggungnya untuk kita. Jadi secara manusia juga dia takut, tetapi Tuhan Yesus di sini kita melihat dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih, dia rela untuk menanggungnya. Maka di sini dikatakan, ya, melainkan kehendak-Mu
yang terjadi. Jadi itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita manusia. Dosa tidak bisa dituntaskan dengan perbuatan baik, dengan usaha kita. Setiap pelanggaran, setiap dosa ada sanksinya. Kita mau tanggung penderitaan, kebinasaan yang akan kita alami. Kita tidak akan bisa menanggungnya. Maka satu sisi Tuhan harus hukum dosa, tetapi satu sisi juga Tuhan harus mengasihi manusia berdosa, ya, untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah penuh kasih. Maka bagaimana caranya? Yaitu dosa itu dihukum, ya, murka itu dituntaskan terhadap dosa, tetapi bukan kita yang menanggungnya, tetapi Tuhan Yesus, Anak Tunggal Allah Bapa. Dia menanggung untuk kita, ya, cawan penderitaan, hukuman yang luar biasa, ya, bagaimana Dia dicambuk, dianiaya, ditusuk, darahnya tercurah, dihina sampai mati di atas kayu salib, ya, sangat-sangat menderita. Tapi Tuhan Yesus menanggungnya untuk kita. Dosa dituntaskan, tapi satu sisi juga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena bukan kita yang menanggungnya, tapi Tuhan Yesus, Dia menggantikan kita, karena Dia benar-benar mengasihi kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus merendahkan diri, dan katakan, Tuhan, saya orang berdosa, saya mau menerima anugerah keselamatan-Mu. Saya sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada saya. Saya mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah juru selamat satu-satunya. Ya, sehingga kita bisa terbebas daripada belenggu dan juga kebinasaan oleh karena dosa. Kita tidak usah khawatir, takut, ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita bisa pergi dengan damai sejahtera dan berada di dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur untuk Tuhan Yesus, dan kita datang percaya, kita mau ikut Tuhan Yesus sebagai penebus kita dan juru selamat satu-satunya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.